Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi selanjutnya dari mata kuliah logika dan algoritma. Untuk selanjutnya pembahasan ini akan saya bahas mengenai konsep dasar algoritma dan struktur data. Yang kemarin kita sudah mempelajari apa sih yang dimaksud dengan logika, apa sih yang dimaksud dengan algoritma. Sekarang kita masuk ke tahapan bagaimana konsep dasar algoritma dan struktur data itu digunakan. Oke, yang pertama konsep dasar algoritma. Jadi, algoritma ini berawal dari sebuah permasalahan dan berasal dari kata algoritma, yang mana ini diangkat dari sebuah permasalahan. Algoritma ini dapat diartikan juga sebagai sekumpulan instruksi atau perintah atau langkah yang berhingga jumlahnya yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Ini menurut karangannya buku dari Bapak Heri Sismoro tahun 2005. Jadi algoritma itu adalah sekumpulan instruksi atau langkah-langkah atau perintah yang berhingga jumlahnya yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Nah, persoalan diawali dari sebuah persoalan. Kita punya masalah, tentunya pengennya persoalan tersebut kita selesaikan. Untuk menempuh atau untuk menemukan jadi sebuah solusi, kita butuh tengah-tengahnya di sini adalah algoritma. Jadi dari persoalan yang ada, kita buat algoritmanya hingga ketemu, oh inilah solusinya. Contoh persoalan, bagaimana cara mengisi pulsa pada kartu prabayar? Apakah tiba-tiba pulsanya langsung terisi tanpa kita melakukan apapun? Tidak juga ya. Bagaimana cara memasak mie rebus? Apakah kita langsung bisa makan mie rebus? Ya secara logika bisa dibuka, dikremes gitu ya. Tapi apakah caranya seperti itu untuk dimasak? Tidak. Hitung luas sebuah persegi panjang, apakah tiba-tiba kita menemukan luas persegi panjang? Dari mana asalnya? Nah, ini juga butuh algoritma. Sebutkan bilangan prima kelima. Apakah kita tiba-tiba langsung menyebutkan tanpa tahu dasarnya bilangan prima dari mana asalnya? Maka tengah-tengahnya itu ada algoritma. Ini contoh semua persoalan. Ini contoh semua persoalan. Untuk bisa menemukan atau kita menemukan sebuah jawaban di sini, kita perlu algoritma. Gambaran algoritma dan pemrograman. Jadi ketika kita belajar algoritma, itu akan seperti ilustrasi ini. Kita belajar di komputer, kemudian bahasa mesin yang terdiri dari 0 dan 1, 0101 ini bilangan biner. Jadi komputer itu membutuhkan sebuah set instruksi agar dapat menerjemahkan bahasa manusia, yaitu melalui algoritma pemrograman yang ditulis ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Jadi kita tidak tiba-tiba bisa menyuruh komputer, tolong dong komputer carikan luas persegi panjang gitu. Nah itu nggak bisa, tetap atas dasar perintah agar kita bisa memerintahkan komputer, maka harus sama bahasanya. Karena komputer tidak mengerti bahasa kita dan kita juga tidak langsung bisa menyuruh komputer seperti itu. Penyajian algoritma. Algoritma itu bisa disajikan dengan tulisan dan gambar. Kalau algoritma yang disajikan dengan tulisan itu memiliki struktur bahasa tertentu dan berupa pseudocode, sedangkan yang disajikan dalam gambar itu biasanya berbentuk flowchart, data flow diagram, atau diagram chart. Berbeda ya, ditulis secara terstruktur, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar. Struktur algoritma. Yang poin penting yang ada di dalam algoritma, ketika kita membuat algoritma, itu harus memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Di sini apa? Input, proses, output itu mengindikasi bahwa ini perintahnya itu jelas. Kenapa? Mempunyai instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Ada yang dimasukkan, kemudian ada yang diproses, dan ada hasil keluaran. Ibaratnya teman-teman tadi membuat mie rebus tadi, apa yang dimasak? Mie.
Kemudian prosesnya bagaimana? Dimasak selama 5 menit. Kemudian outputnya apa? Mie rebus yang sudah bisa disajikan. Nah, kemudian instruksinya jelas ya, tidak ambigu. Kemudian mempunyai stopping rule atau titik akhir, agar instruksi tidak berulang terus-menerus. Kemudian algoritma yang baik itu harus efektif, prosesnya cepat, dan tidak membebani memori. Ini ciri-ciri algoritma juga. Tadi kan algoritma itu kan ada beberapa langkah, langkahnya berhingga, ada titik mulai, ada titik akhir, dan ada proses. Dan yang paling penting itu input, proses, output ini ada. Teman-teman tidak bisa menemukan bilangan 10 itu asalnya dari mana jika tidak ada yang diinputkan. Misalkan sebagai contoh, 10 berasal dari mana? Kalau yang diinputkan itu 5, bilangan 1 5, kemudian bilangan kedua 5, di prosesnya bisa juga berarti dia ditambah hingga ketemu bilangan 10. Artinya yang diinputkan itu ada, outputnya ada. Kemudian kalau yang diinputkan itu 2 sama bilangan 5, ada outputnya 10, bagaimana prosesnya? Oh, berarti perkalian. Maka di sini logikanya itu ada yang diinputkan, ada yang diproses. Kalau sudah ada yang diproses, ada yang di-outputkan. Kalau tidak ada ini, tidak ada proses, ada input, maka tidak ada output. Ada output, ada proses, tidak ada input, sama saja nggak bisa juga. Jadi ini kelengkapannya. Contoh algoritma. Bagaimana algoritma mengambil uang melalui mesin ATM? Logikanya yang pertama, kita masukin kartu ATM ke dalam mesin, pasti ya, masukin password, kemudian setelah itu pilih menu ambil uang, setelah itu masukkan nominal uang yang akan diambil, setelah itu ambil uang yang keluar dari ATM dan logout. Sekarang bayangkan kalau langkah-langkah ini tidak dikerjakan satu. Katakanlah mungkin ini. Langkah 4 nggak ada nih, kita abaikan. Masukkan ATM, masukkan PIN, pilih menu ambil uang, kemudian ambil uang yang keluar dari ATM. Nggak mungkin kan ada uang yang keluar karena nominalnya nggak kita masukin. Jadi mesin ATM itu tidak seperti dukun ya, yang tahu dia apa yang kita inginkan itu berapa jumlahnya, itu nggak seperti itu ya. Jadi tetap kita harus ada yang diinputkan. Biar mesin ATM itu bisa memproses dan outputnya kita bisa mengambil uang. Seperti itu. Contoh algoritma lagi. Bagaimana menyusun algoritma penjumlahan dua buah bilangan? Dua buah bilangan bisa dijumlahkan kalau ada apa? Kalau ada instruksinya dan kalau ada bilangannya. Maka yang pertama itu mulai. Kemudian yang kedua menentukan variabel angka 1, angka 2, dan hasil. Yang ketiga itu membaca nilai input angka 1 dan angka 2. Berarti ada bilangan angka 1, bilangan angka 2 ya. Bilangan pertama, bilangan kedua maksudnya seperti itu. Kemudian menjumlahkan angka 1 dan angka 2, kemudian simpan hasilnya ke dalam hasil. Kemudian setelah itu baru menampilkan outputnya hasil dan selesai. Inilah langkah-langkah algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian ada bentuk flowchart. Kalau bentuk flowchart itu berupa gambar ya. Nah, di sini ada gambar mulai, kemudian masukkan dua buah bilangan, kemudian di sini ada jumlahkan kedua bilangan, kemudian tampilkan hasil dan selesai. Titik awal, titik akhir. Kemudian di sini ada proses input. Nah, ini ada simbolnya ya, Pak, kok simbolnya beda-beda? Memang di dalam flowchart itu simbolnya beda-beda. Karena ini sudah memiliki arti tersendiri. Jadi, representasi algoritma di sini itu dalam bentuk diagram menggunakan simbol-simbol yang sudah disepakati. Jadi simbolnya tidak sembarangan, harus sama. Yang sudah disepakati untuk memudahkan pembacaan. Di sini ada jajaran genjang, itu berarti input. Di sini persegi panjang itu berarti proses, dan jajaran genjang lagi untuk yang akhir ini berarti output. Seperti itu. Simbol flowchart. Nah, simbol flowchart itu seperti ini. Terminate atau ini sebagai permulaan atau titik awal, kemudian ada garis, ini adalah flow line atau alur, garis alur arah akan aliran program. Kemudian di sini ada apa namanya preparation di sini. Ini ada persegi tapi ada ujungnya kayak segitiga ya. Nah, preparation ini sebetulnya ini digunakan untuk apa? Untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Jadi kalau teman-teman menggunakan sebuah variabel yang ada nilainya, bisa menggunakan simbol preparation.
Kemudian persegi panjang itu simbol proses, ini proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian jajaran ginjang ini merupakan input atau output data, proses input atau output data, parameter atau informasi apapun yang sebagai inputan itu dimasukkan di sini. Kemudian di sini ada predefined process, artinya subprogram. Jika di dalam proses ini ada subnya, maka bisa menggunakan ini. Permulaan sub atau proses menjalankan subprogram. Kemudian ada simbol belah ketupat, itu berarti decision atau untuk percabangan, kasus-kasus percabangan, atau ketika dalam pemilihan jawaban, misal milih A atau milih B, itu ada dua pilihan jawaban menggunakan simbol ini. Kemudian ada simbol lingkaran kecil, di sini ada bermaksud untuk on-page connector. Jika di dalam satu halaman itu kurang, maka kita bisa bergeser ke halaman yang masih kosong yang ada di sebelah kanannya dengan penghubung on-page connector. Kalau off-page connector ini ketika halaman kerjanya sudah habis dan ingin berganti halaman yang lain, maka disambung dengan off-page connector. Seperti itu. Jadi ketika membuat sebuah flowchart, itu gunakanlah simbol-simbol yang sudah disepakati sesuai dengan tabel-tabel ini. Nah, dari kasus ini sebuah permasalahan. Siapa yang paling tua? Di sini sudah ada keterangan Arya 20 tahun, Budi 19 tahun, Cita 17 tahun. Kalau kita lihat secara langsung dengan mata kita sendiri, itu tentu kita bisa memilih Arya yang paling tua. Tapi tidak seperti itu caranya. Ketika kita mengatakan Arya yang paling tua, kenapa kok bisa Arya? Why? Kenapa? Otomatis jawabannya harus jelas. Karena di situ tertulis 20 tahun Arya. Apakah memang 20 tahun atau angka 20 itu terbukti paling tua di antara Budi dan Cita? Ini harus logis. Tidak bisa mengatakan Arya 20 tahun paling tua dan Budi tengah-tengah dan Cita paling muda, itu nggak bisa. Harus ada dasarnya. Dasarnya bagaimana? Karena ada 3 kasus seperti ini, maka kita bisa membandingkan dengan bilangan-bilangan yang ada di sebelahnya atau yang dimiliki Budi sama Cita. Kalau 20 tahun kita bisa mengatakan ini yang paling tua, karena apa? Karena 20 tahun itu lebih besar dari 19 tahun. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan semata-mata harus seperti ini, maka kita perlu algoritma. Bagaimana algoritma menentukan siapa yang paling tua? Maka kita bandingkan dulu. Si Arya dibandingkan dengan Budi, itu tua siapa? Oh, tua Arya. Nah, kemudian kalau sudah tua Arya, belum tentu si Arya ini juga lebih tua dari Cita, kan belum tentu, maka perlu dibuktikan. Maka algoritma itu adalah pembuktiannya. Nah, kalau digambar ke dalam flowchart itu bentuknya seperti ini. Mulai, kemudian masukkan input ABC tadi Arya, Budi, dan Cita. Kemudian di sini ada simbol decision. Decision itu untuk perbandingan, milih yang mana. A lebih besar dari B, berarti Arya lebih besar dari Budi. Apakah betul? Jika iya, maka tinggal dibandingkan dengan yang si Cita tadi. Dia bisa lolos dengan Budi, tapi belum tentu kan dengan Cita. Nah, akhirnya dicek juga ke Cita nih. Apakah lebih tua dari Cita? Ya. Berarti di sini kalau lebih tua dari Budi dan Cita, maka otomatis outputnya apa? A yang paling tua. Tapi apakah kita rencananya itu berjalan mulus-mulus tanpa halangan? Kan belum tentu ya. Bisa jadi nih, ketika kita menjawab di sini ada jawabannya, kemungkinan terjadi ada jawaban tidak. Maka kita harus memikirkan juga ketika jawabannya tidak. Ketika A lebih besar dari B itu jawabannya tidak, maka otomatis B-nya itu kan yang lebih besar nih. Maka B-nya itu nanti akan dibandingkan dengan Cita juga. Di sini akan ketemu nih, B lebih besar dari C. Jika ya, maka yang B yang paling tua. Nah, kemudian di sini ini ada jawaban ya, dan di sini ada opsional tidak. Jika tidak, C yang paling tua. Nah, di sini juga ada. Jadi setiap membuat sebuah simbol decision di sini, itu ada 2 jawaban, yaitu ya atau tidak. Setelah itu baru bisa mengatakan selesai. Seperti itu. Dan perlu diingat, ketika kita menggunakan simbol ini, jawabannya hanya ada 2. Ya atau tidak, betul atau salah, false atau true. Seperti itu. Nah, penggunaan flowchart di sini banyak digunakan oleh para ilmuwan pada masa awal perkembangan komputer. Meskipun yang saat ini masih relevan, bahasa yang digunakan ketika saat itu yaitu adalah BASIC, Fortran, ataupun mungkin COBOL.
Kemudian mengekspresikan sebuah algoritma ke dalam bentuk geometri, persegi panjang, lingkaran, jajar gejang, dan sebagainya. Kemudian mempunyai makna tertentu. Nah, penggunaan flowchart itu cocok untuk persoalan yang kecil. Hanya yang kecil aja. Kalau yang besar sudah tidak cocok lagi. Dan kemudian konversi flowchart ke notasi bahasa pemrograman itu cenderung lebih sulit. Pseudocode. Nah, pseudocode itu apa? Pseudocode itu adalah salah satu representasi lain dari algoritma yang berawal dari kata pseudo atau bisa diartikan menyerupai. Jadi, merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah juga. Kemudian menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Menyerupai. Jadi, pseudocode itu adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas ketimbang algoritma. Lebih ringkas dibanding algoritma, tapi bersifat universal dan bukan berarti bahasa pemrograman. Kalau bersifat universal, berarti yang dipakai itu kebanyakan istilah bahasa Inggris. Contoh nih, menentukan luas persegi panjang. Nah, kalau algoritma itu kan nih, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Nah, kalau di dalam pseudocode, cukup nih, masukan kita bisa wakilkan dengan kata input. Input panjang, input lebar. Setelah itu nilai luas, di sini cukup dengan rumusnya aja. Luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Setelah itu print luas, maka ini sebuah output. Contoh lagi nih, algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas spesifik secara sistematis. Algoritma dapat digambarkan dalam bentuk flowchart dan dapat dinotasikan dalam bentuk pseudocode yang barusan itu. Kemudian algoritma itu ditulis ke dalam bahasa pemrograman tertentu agar dapat dipahami oleh manusia dan diproses oleh komputer. Oke, baik. Cukup sampai di sini dulu materi kali ini. Kita sambung lagi ke pertemuan selanjutnya, dan yang terpenting selalu jaga kesehatan dan tetap selalu semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.